Subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan doa-doa terbaik teman-teman di hari ini. Jangan lewatkan hari ini untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan lewatkan hari ini untuk sesuatu yang tidak Allah ridhai. Karena sesungguhnya ketika Allah berikan kehidupan untuk kita hari ini, Allah menginginkan kita untuk berdoa, mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, demi Allah, kita semuanya memiliki doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lewatkan untuk mendoakan saudari-saudari kita. Jangan sampai kita melewatkan untuk mendoakan orang tua kita yang telah menyayangi kita di masa kecil kita. Sampai hari ini mereka tetap menyayangi kita. Satu orang tua bisa menyayangi beberapa anaknya. Belum tentu satu anak bisa menyayangi satu orang tua. Belum tentu beberapa anak bisa menyayangi satu orang tua. Maka kita memohon dan berdoa kepada Allah di hari yang mulia ini teman-teman. Untuk orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ini agar kita dimudahkan untuk masuk surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ini agar Allah mensolihkan anak-anak kita, agar Allah mensolihkan diri kita, agar Allah mensolihkan pasangan hidup kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi anak-anak yang memiliki orang tua yang belum diberikannya hidayah, baik untuk masuk Islam maupun untuk mengenal sunnah, maka saatnya jangan sampai terlewatkan kita benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita untuk bisa mengecap manisnya masuk Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini orang tua kita belum mengenal sunnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan pintu hidayah selebar-lebarnya untuk orang tua kita. Jangan pernah anggap remeh sebuah doa. Kalau mungkin hari ini kita melihat orang tua kita masih banyak mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka saatnya kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memberikan hidayah, membukakan pintu hidayah selebar-lebarnya untuk orang tua kita, untuk bisa mengecap manisnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan orang tua kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan. Kita doakan teman-teman guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita dan kita tidak mampu membalasnya. Kita doakan tetangga kita. Kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita. Kita doakan saudari-saudari kita yang saat ini sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan di dalam agama Islam, semakin mendekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita masih melihat anak-anak kita belum disolihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hari ini ada azan berkumandang, anak kita masih belum mau untuk salat, saatnya jangan sampai terlewatkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mensolihkan anak-anak kita, anak-anak yang menjadi penyejuk mata kita dengan akhlak mulia yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salat menjadi penyejuk bagi anak-anak kita. Ada azan berkumandang, anak kita langsung mengambil air wudhu tanpa kita perintahkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak anak-anak kita diberikan pasangan hidup yang saleh,
pasangan hidup yang salihah. Karena merekalah kelak yang akan membimbing cucu-cucu kita nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketetapan di dalam memegang agama Islam ini. Kita diberikan keistiqomahan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan tak lupa juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar hari ini kita dimampukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sangat beruntung bagi siapapun yang hari ini Allah berikan taufik untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seberapa banyak doa yang kita lantunkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang Allah inginkan adalah apakah kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita justru tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita tulis doa-doa dari apa yang kita inginkan. Para ulama salaf mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa di hari Arafah kecuali Allah ijabah satu persatu doa kami, dan itu kurun waktu belum 1 tahun sudah Allah ijabah satu persatu doanya. Allahu Akbar. Dan bagi teman-teman yang saat ini diberikan kemudahan untuk berhaji, saat ini berada di Mekkatul Mukarramah, yang nanti siang akan bergerak menuju Arafah, jangan lupa doakan saudara-saudara engkau yang saat ini sedang Allah uji untuk belum bisa berhaji, padahal misalnya sudah ada jatah di tahun ini atau tahun kemarin untuk berhaji. Mereka merindukan untuk mendatangi Rabb kita dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan bagi kita teman-teman yang mungkin belum dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berhaji. Karena ternyata masalah haji bukan masalah pada harta. Banyak orang-orang yang Allah titipkan harta kepadanya namun belum tergerak hatinya untuk berhaji. Ketika kesempatan itu sudah tiada, ketika harta sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya berandai-andai, ya Rabb, kenapa kemarin ketika ada harta saya tidak berhaji? Kenapa ketika kemarin ada kesehatan saya tidak berhaji? Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita atau saudari-saudariku sudah pernah berhaji, maka tidak ada pemandangan yang lebih indah, pemandangan di dunia ini kecuali kita memandang di hari Arafah ini. Orang-orang dari ujung ke ujung berkumpul semuanya di padang Arafah. Tidak ada di sana yang membedakan di antara mereka kecuali mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melepaskan semua jabatan sosial mereka. Mereka melepaskan semua harta mereka. Miskin dan kaya semuanya sama. Tidak ada perbedaan kulit. Baik orang yang berkulit hitam maupun orang yang berkulit putih, semuanya sama. Mereka berduyun-duyun menuju padang Arafah, merendahkan diri sehina-hinanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat ketika itu, wahai malaikat, unduri ila ibadi, wahai malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku apa yang mereka inginkan ketika mereka berkumpul di mahsyar, ketika mereka berkumpul di Arafah. Apa yang mereka inginkan? Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang sedang berkumpul di Arafah, teman-teman. Dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendekati mereka dan menampakkan keutamaan kepada para malaikat dengan mengatakan apa yang diinginkan oleh mereka, apa yang diinginkan oleh mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh hari ini orang-orang yang diberikan kemudahan untuk bisa wukuf di Arafah adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita berdoa, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, untuk memperbanyak doa. Ya Rabb, mudahkanlah kami semuanya di tahun depan untuk bisa wukuf di Arafah dengan caramu. Jangan pernah kita berpikir, teman-teman, bagaimana mungkin kita akan masuk ke Arafah, bagaimana mungkin kita akan berhaji. Padahal 2 tahun ini rakyat Indonesia, ya, Allah beri ujian untuk atau belum bisa berangkat ibadah haji. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Allah. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar tahun depan kita bisa duduk di padang Arafah bersama keluarga kita. Sebagaimana Sufyan bin Uyainah, teman-teman, beliau setiap kali beliau wukuf di Arafah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wukuf di Arafah, beliau Sufyan bin Uyainah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, jangan jadikan ini adalah pertemuan terakhirku denganmu untuk saya bisa wukuf di Arafah." Sufyan memohon dan meminta kepada Allah agar dipanggil di tahun depan. Dan Allah panggil lagi Sufyan di tahun depan untuk duduk di padang Arafah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun depan Sufyan berdoa kembali, "Wahai Rabbku, jangan jadikan ini adalah pertemuan terakhirku dengan Arafah." Allah panggil lagi tahun depan. Terus dan terus dan terus sampai Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Sesungguhnya di dalam kehidupanku aku telah berada di Arafah sebanyak 80 kali untuk wukuf." Allahu Akbar. Allah jika menghendaki sesuatu dan mengabulkan doa seorang hamba, maka Allah akan memudahkannya dengan semudah-mudahnya. Di masa Sufyan bin Uyainah, ketika ajal sudah mendekat, ya, Sufyan bin Uyainah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sufyan bin Uyainah ketika ditanya, "Wahai Sufyan, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sebagaimana engkau biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan di hari Arafah, wukuf di Arafah?" Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah memberikan kesempatan kepadaku, kesempatan untuk bisa duduk di wukuf di Arafah sudah berpuluh-puluh tahun. Dan saat itu Allah ambil Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah Allah wafatkan dalam keadaan beliau semasa hidupnya sudah 80 kali wukuf di Arafah." Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf, ya, dahulu kala ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka di hari Arafah, maka mereka menyibukkan diri di hari Arafah ini, teman-teman, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak banyak bergaul dengan manusia. Allah hanya meminta kepada kita, teman-teman, dari 1 kali 24 jam. Dari pagi misalnya, kita sekarang misalnya dari mulai matahari terbit misalnya, saat ini jam 7 misalnya, kita mulai 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam saja Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tidak menyibukkan
diri kita kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk berdoa kepada Allah, kecuali untuk beramal saleh, memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya meminta 10 jam. Kalau yang biasanya kemarin ada di antara kita mungkin yang masih banyak memegang HP, bermedia sosial, berkunjung ke rumah teman. Hari ini kita cuti terlebih dahulu dari memegang HP. Hari ini kita cuti terlebih dahulu dari berkunjung ke rumah teman. Hari ini kita cuti terlebih dahulu dari banyaknya kita berbicara sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, jangan lewatkan 10 jam hari Arafah ini kecuali kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan lisan kita untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara kita yang pagi ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidaklah kita bisa berpuasa, tidaklah kita bisa bangun sahur kecuali semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jam alarm sudah kita bunyikan. Kita meminta keluarga kita untuk membangunkan kita. Kalau Allah belum berikan pertolongan kepada kita untuk bisa bangun sahur, untuk bisa puasa di hari Arafah, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa untuk berpuasa. Kita tidak akan bisa untuk bangun sahur. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa menjalankan ibadah yang mulia ini. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nasihat diri saya untuk saya terlebih dahulu ya. Dan juga untuk teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita jangan sampai hanya puasa untuk bisa menahan lapar dan dahaga, tapi benar-benar puasa kita menahan sesuatu di samping dari dahaga dan lapar, kita juga menahan sesuatu dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Dan kita sama-sama berjuang, karena sesungguhnya barang siapa yang dimudahkan untuk berpuasa di hari ini, Allah akan hapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffirah as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Berapa banyak dosa dan maksiat yang setiap hari kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan kewajiban yang seharusnya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendelet apa-apa yang telah kita lakukan dari dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa teman-teman, nanti sore kita perbanyak juga ya zikir kita ya, dari sekarang juga tidak apa-apa, karena ini adalah zikir atau bacaan doa para nabi. Di hari Arafah mereka memperbanyak doa mereka, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada ilah selain engkau, wahai Rabbku, la syarikalah, dan tidak bisa kita menyekutukan engkau. Engkau adalah zat yang tidak disekutukan oleh hamba-hambamu. Lahul mulku,
kerajaan milik Engkau, walahul hamd, dan pujian hanya milik Engkau, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Engkau maha berkehendak. Allahu Akbar. Doa ini mudah bagi Allah, ya, bagi seseorang yang Allah mudahkan untuk membaca doa ini, maka perbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita juga di hari Arafah ini teman-teman, sudah saatnya kita banyak bertakbir. Dan takbir di hari Arafah sudah masuk dalam takbir muqayyad, yaitu setiap ba'da salah, ya, dimulai dari subuh tadi, kemudian kita bertemu dengan duhur, insya Allah, semoga Allah memberikan usia kepada kita. Kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus lisan kita bertakbir. Kita ajak anak-anak kita, suami kita, penghuni rumah, seluruh penghuni rumah untuk banyak bertakbir di setiap ba'da salah. Ya. Kita ingatkan anak-anak kita, suami kita, saudari kita yang saat ini tinggal di rumah kita, karena kita minta, memohon kepada Allah agar kelak Allah memberikan ridhonya kepada kita seluruh penghuni rumah, dan Allah mengumpulkannya nanti di surganya. Amin. Allahumma amin. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan di hari Arafah selain kita berdoa, selain kita bertakbir, ya, memperbanyak takbir setelah salat, kemudian memperbanyak bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita juga bisa menyiapkan makan untuk orang-orang yang sedang berbuka, orang-orang yang sedang berpuasa, menyiapkan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Subhanallah, betapa agungnya hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan hari ini untuk menyibukkan dirinya bersedekah, memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Kita ambil sebuah contoh, dia dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa 50 orang saja. Maka pahala baginya 50 puasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa yang ia telah beri makan. Subhanallah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan ini, teman-teman. Karena yang namanya sedekah, yang namanya memberi makan, itu bukan berapa kayanya dia, bukan berapa banyak harta yang Allah titipkan, tapi itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah lihat ada bapak-bapak yang dia setiap kali berangkat sholat Jumat, ya, bapak-bapak pakai sepeda ontel, ya, senantiasa menyiapkan, ya, membuat setiap hari Jumat itu nasi bungkus untuk dibagi-bagikan. Dan jumlahnya bukan 1, 2, tapi puluhan. Subhanallah. Dan ini murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan hari ini untuk memberikan makan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Berikan yang terbaik untuk mereka. Dan apa yang bisa kita lakukan di hari Arafah ini, teman-teman? Yang bisa kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan untuk memperbanyak amal solih. Di antara amal solih yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, ya, memperbanyak bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Dan itu adalah permohonan kita kepada Allah. Kita bisa salat duha, ya. Kita bisa memberikan tausiah kepada anak-anak. Subhanallah, teman-teman, saya lupa ini, ya. Suami kita minta kepada suami kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita hari ini, khusus hari ini, duduk bareng bersama anak-anak kita, bersama istrinya, untuk menerangkan apa sih keutamaan Arafah itu. Agar anak-anak kita semangat, bahagia ketika bertemu dengan Arafah. Suami kita duduk menyampaikan, nak,
cara sholat Id itu besok itu insya Allah, kalau Allah memberikan usia seperti ini, nak, besok adalah hari raya umat Islam. Dan adanya hari tasyrik, adanya hari berkurban. Dan itu semuanya adalah kewajiban bagi suami kita untuk mengajarkan anak istrinya demikian. Mengajarkan anak istrinya agama. Karena suami kita yang akan kelak Allah minta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah memohon, Allah meminta kepada kita semuanya agar seorang ayah yang menjaga keluarganya dari panasnya api neraka. Maka peran kita sebagai istri meminta kepada suami kita, wahai sayangku, wahai kasihku, wahai kandaku, wahai pangeranku, wahai belahan jiwaku, saya memohon dan meminta kepada engkau, hari ini kita sisipkan waktu untuk mengajarkan anak-anak kita apa keutamaan puasa Arafah, apa keutamaan berdoa di hari Arafah, apa keutamaan sholat Idul Adha, apa keutamaan berkurban, apa keutamaan dan bagaimana caranya. Dan itu adalah kewajiban bagi suami kita untuk menyampaikan. Kalau seandainya ada hari ini ibu-ibu yang suaminya telah Allah panggil terlebih dahulu, ya di masa-masa pandemi ini banyak saya mendengar ya, 1, 2, 3 ya teman-teman yang saya tahu suaminya meninggal dunia ya, karena Allah berikan ujian wabah ini dan menjadi seorang janda. Maka tidak menghalangi untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Karena ini adalah sebuah kemuliaan teman-teman. Mengajarkan kepada anak-anak kita tentang keutamaan Arafah dan tentang bagaimana sholat Id. Ya. Dan anak-anak kita hidup, Allah berikan mereka usia yang panjang, maka setiap kali mereka bertemu dengan hari Idul Adha dan setiap kali mereka salat Idul Adha, maka kita mendapatkan aliran pahalanya walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Setiap kali anak kita berkurban dan kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana berkurban, kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berkurban, maka sepanjang anak kita berkurban, kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah anggap remeh sebuah nasihat yang kita berikan kepada anak kita. Karena itu adalah bekal bagi anak-anak kita dalam mengarungi kehidupan ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan pengajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan bagi siapapun yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan ini, masih ada kesempatan ya untuk bersama-sama mengajarkan pengajaran pendidikan agama bagi anak-anak kita. Dan sebelum saya menutup kajian di pagi hari ini, akan saya ingatkan kembali, dan ini merupakan pengingat bagi kita semuanya teman-teman, insya Allah besok adalah hari Idul Adha ya. Maka bagi kita para wanita diperintahkan untuk sholat Id ya, diperintahkan untuk sholat Id. Dan sholat Id ini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan fardu ain. Sampai-sampai sebelum masa pandemi Rasulullah SAW menyuruh para wanita ya untuk mendatangi lapangan-lapangan yang dijadikan sebagai sholat Id. Ya, wanita-wanita, orang haid, ya semuanya datang ya, untuk mendengarkan khutbah. Maka sebelum kita melaksanakan sholat Id besok, ya, maka yang mesti kita lakukan adalah mandi sunnah. Dan ini sudah kita bahas ya, masalah mandi sunnah ini, mandi wajib ini di pertemuan terakhir kemarin ya, bersama Jerman Mengaji di hari Selasa pukul 4 ya. Semoga itu bisa dipraktekkan. Dan jangan lupa untuk makan terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk berpuasa terlebih dahulu kalau makan sholat Idul Fitri. Untuk menahan diri kita terlebih dahulu ya, mengakhirkan makan kita nanti setelah sholat Idul Adha ya, dan makan dari hewan sembelihan kalau dimudahkan oleh Allah untuk menyembelih di hari itu. Kemudian
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya besok untuk bisa bareng-bareng sholat Id ya. Kalau tidak memungkinkan untuk sholat di luar, maka sholat di rumah di masa pandemi ini juga diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengisi hari Arafah ini dengan sebaik-baik ibadah, dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Barakallahu fi kunna, aqulu qawli hadza wastaghfir lakunna jami'an. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.